Pemerintah Kabupaten Balangan apresiasi Desa Bihara Hilir sebagai Kampung Proklim Utama 2020. Menjelang Maulid Nabi, harga sembako masih stabil. Penuhi hak anak melalui sekolah ramah anak. Elemen masyarakat Balangan deklarasikan tolak unjuk rasa anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Rusmila, berikut penerbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan memberikan apresiasi kepada Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, yang mendapatkan penghargaan sertifikat program Kampung Iklim Utama tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan memberikan apresiasi kepada Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan yang mendapatkan penghargaan sertifikat program Kampung Iklim atau Proklim Utama tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Desi Rehani saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 22 Oktober 2020. Desi menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim, sehingga nantinya diharapkan masyarakat mampu dan tangguh menghadapi perubahan iklim secara ekonomi dan pelestarian hidup. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Balangan, dirinya mengucapkan selamat atas kesempatan yang diperoleh Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan terkait dengan pengusulan kampung iklim tersebut di tingkat nasional. Lebih lanjut dikatakan Desi, diperolehnya penghargaan berupa sertifikat Proklim Utama ini berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 401 Men LHK PPI, /PPID 10/2020 terkait dengan Proklim tahun 2020. Di mana salah satunya itu tadi adalah Desa Bihara Hilir yang diusulkan melalui usulan Dinas LH Kabupaten Balangan pada tahun 2020 ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, yang mana tahun lalu mereka juga sudah mendapatkan penghargaan Proklim kategori Madya, yang selanjutnya di tahun ini bisa diusulkan menjadi pengusul penghargaan untuk kategori Proklim Utama. Selanjutnya Desi berharap Desa Bihara Hilir tetap menjalankan peran kampung iklim sebagaimana yang telah dilakukan pembinaan selama ini. Untuk itu harapan selanjutnya bisa diusulkan menjadi peraih Proklim Lestari yang dapat membina 10 kampung iklim, baik itu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan maupun sekitarnya di Kabupaten Balangan, dan bisa menjadi proyek percontohan bagi desa-desa lainnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa Abdullah, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut tidak luput dari peran masyarakat beserta semua elemen, sehingga dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya. Sekali lagi saya sangat bangga sekali. Kalau saya tidak ada artinya sama sekali apa-apa tanpa kawan-kawan semua. Benar saya mengucapkan, saya hanya sifatnya menjembataniakan program dari pusat, provinsi yang akan kita mana yang layak untuk kita kerubuti bersama-sama. Nah, ya saya ulang lagi, tidak lepas semua itu adalah peran semua terkait, khususnya juga masyarakat Desa Bihara, antusias mereka. Setiap kita kali datang, setiap melakukan pembinaan, mereka selalu menginformasikan inilah potensi kita. Musa berkomitmen untuk terus membina dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait guna mempertahankan program tersebut agar tetap jadi yang utama dan semoga akan ada kampung iklim lain yang muncul.
Dirinya berharap dinas lain juga ikut membina, di mana banyak sekali kegiatan UMKM yang dapat disinergikan untuk sisi pasarnya, sisi pengemasan, sisi kesehatan mungkin yang dapat diulas lagi dan bisa diikuti masyarakat lainnya. Terakhir Musa menyampaikan, terkait hasil tersebut dapat menjadi oleh-oleh yang membuat bangga. Pihaknya bertekad dapat mengikut sertakan SKPD lain untuk bisa membantu mensinergikan program ini, tidak hanya dinas LH saja. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tradisional Batu Mandi, Selasa 20 Oktober 2020. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tradisional Batu Mandi, Selasa 20 Oktober 2020. Kepala Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Sugiatun Mukminati mengatakan sidak ini dilakukan untuk memantau seberapa jauh menaikkan harga barang yang beredar di pasaran apakah masih dalam batas wajar atau tidak khususnya menjelang Maulid Nabi. Alhamdulillah pada hari ini harga barang di pasaran itu relatif stabil dan untuk stok barang kami wawancarai beberapa pedagang. Alhamdulillah untuk sembako pada intinya itu tidak ada kenaikan. Ada beberapa kenaikan dalam artian masih dalam batas kewajaran. Sugiatun menyampaikan dari sidak ini pihaknya dapat mengetahui apa yang menyebabkan harga barang dari beberapa komoditi yang naik, apa penyebabnya jika terjadi penurunan harga, dan juga dapat melihat apakah terjadi kelangkaan barang-barang tertentu yang ada di pasaran. Terakhir, Sugiatun mengatakan bahwa harga-harga komoditi khususnya sembako yang dijual di Pasar Batu Mandi jelang perayaan Maulid Nabi relatif stabil dan masih terkontrol. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan adakan pelatihan bagi tenaga pendidik tentang pemenuhan hak anak di Aula 3 Inspektorat Kabupaten Balangan, Selasa 20 Oktober 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan adakan pelatihan bagi tenaga pendidik di Aula 3 Inspektorat Kabupaten Balangan, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam pengembangan sekolah ramah anak, pelatihan bagi kepala sekolah maupun guru tentu sangat penting, mengingat satuan pengajar adalah garda terdepan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Selain menyampaikan hak-hak anak, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak BP3A Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Anwari juga menyatakan, perlindungan bagi anak merupakan tanggung jawab bersama. Adrian menjelaskan ada 6 komponen menuju sekolah ramah anak. Dimulai dari kebijakan sekolah dalam bentuk deklarasi, serta melaporkan Kepala Dinas DP3A, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, terkait kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan hak anak, guru dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam mewujudkan sekolah ramah anak, kemudian proses belajar yang ramah anak, tanpa kekerasan, tidak menghina, tidak membuli, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Nur Asparia mengatakan, adanya sekolah ramah anak ini diharapkan setiap anak terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Diharapkan ini melindungi anak dari kekerasan atau diskriminasi. Kemudian yang berikut adalah bagaimana hak-hak anak ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan pada prakteknya ini ruang lingkupnya baik tenaga pendidik, kemudian pendidik, kemudian sarana dan prasarana juga harus ramah anak. Jadi jangan sampai ada taman
kemudian taman itu menanam yang ada duri berbahaya bagi anak. Ya, pada dasarnya itu. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara peserta pelatihan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan, keikutsertaan dan tanggung jawab dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejumlah elemen masyarakat dari unsur TNI Polri, Forkopimda, perwakilan Ormas, mahasiswa hingga pemuda Balangan gelar deklarasi menolak unjuk rasa anarkis di Tugu Pahlawan Waringin, Rabu 21 Oktober 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rusmila dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah elemen masyarakat dari unsur TNI Polri, Forkopimda, perwakilan Ormas, mahasiswa hingga pemuda Balangan gelar deklarasi menolak unjuk rasa anarkis di Tugu Pahlawan Waringin, Rabu 21 Oktober 2020. Penolakan terhadap unjuk rasa anarkis ini dilakukan lantaran banyak aksi demo yang tidak sesuai dengan aturan dan menimbulkan banyak kerugian sehingga dituangkanlah dalam bentuk deklarasi guna mendukung aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Balangan. Kapolres Balangan, AKBP Nur Hamid, mengatakan deklarasi ini suatu penolakan bersama terhadap segala tindakan anarkisme yang tengah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, kita bisa melihat bersama banyaknya kegiatan unjuk rasa yang ditumpangi oleh pihak-pihak ketiga sehingga melakukan kegiatan-kegiatan demo yang tidak beretika. Oleh karena itu, kami Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menolak itu semuanya. PLT Bupati Balangan, Saifullah, meminta agar seluruh masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara santun dan tidak anarkis. Kami pemerintah Kabupaten Balangan sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Tentunya ini kan berdampak untuk tidak terjadinya demo yang anarkis gitu. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.